kita bisa menggunakan air cucian beras untuk pertumbuhan tanaman kita, tanaman sayur, tanaman hias, tanaman buah. Tapi sebetulnya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Jadi tidak sembarang pakai. Seperti apa pemakaiannya? Ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali bertemu dengan Cece Petani Kantoran. Kali ini kita akan membahas, bisakah air cucian beras digunakan untuk memupuk tanaman apapun. Ini cara penggunaan yang tepat. Oke, kita ikuti video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan juga share untuk mendukung channel ini. Baiklah, kita mulai ya teman-teman. Kali ini saya menampilkan di video saya adalah benarkah air cucian beras ini bisa kita gunakan untuk pupuk tanaman. Jadi kali ini saya tidak menampilkan tanaman sayur dan tanaman buah, tapi menampilkan tanaman hias. Tapi untuk air cucian beras ini bisa kita gunakan untuk tanaman hias, tanaman sayur, ataupun tanaman buah, asal pemakaiannya juga tepat. Kita lihat ya, ini alhamdulillah cukup subur untuk tanaman hias. Jadi biasanya juga ibu-ibu nih senang sekali kalau di rumah-rumah untuk tanaman hias seperti ini. Poin-poinnya ada yang harus kita perhatikan dalam menggunakan air cucian beras supaya berguna dan tanaman kita tidak mati atau overdosis. Jadi memang air cucian beras ini bisa kita gunakan untuk tanaman. Seperti ini air cucian beras yang sisa proses nyuci beras itu banyak yang cuma kita buang. Padahal itu mengandung banyak unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada vitamin B1-nya, B3, B6, mangan, fosfor, zat besi, serat, dan asam lemak esensial. Ini semua dibutuhkan oleh tanaman. Nah, poin yang selain itu nanti saya akan coba berikan tutorial cara menggunakannya dengan mecin. Jadi ini betul-betul pupuk organik yang ada di sekeliling kita yang biasanya ini kita buang. Nah, daripada kita buang menambah limbah, bagaimana kalau kita memanfaatkannya? Jadi selain ngirit juga tanaman kita subur. Untuk air cucian beras, poin pertama yang harus kita perhatikan ini yang kita ambil adalah air cucian beras yang pertama. Jadi kalau kedua, ketiga itu sebaiknya tidak kita ambil. Ini saya kumpulkan kurang lebih 2 hari karena memang jarang memasang nasi ya, hanya untuk pagi dan malam saja. Warnanya seperti ini, bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi kita pakainya yang pertama itu adalah air cucian beras yang pertama, dan warnanya kita lihat ini agak keruh. Kalau yang kedua dan ketiga itu agak encer. Nah, untuk air cucian beras ini sebaiknya kita gunakan itu 1 minggu 1 kali, itu paling cepat ya teman-teman. Nah, biasanya bisa kita siramkan sekitar 1 gelas atau 250 ml. Dan untuk penggunaannya untuk semua tanaman pun kita gunakan di sekitar perakaran seperti ini. Jadi kita jangan terlalu sering menggunakan atau menyiram tanaman menggunakan air cucian beras. Karena apa? Seperti kalau kita makan itu butuh waktu untuk mencerna. Nah, karena ini air cucian beras ini bentuknya seperti mentah untuk nutrisi-nutrisinya, ini tanaman ini membutuhkan waktu juga untuk mencernanya menjadi zat-zat yang kita butuhkan. Jadi kita 1 bulan 1 kali atau 2 minggu 1 kali atau 1 minggu 1 kali itu oke. Sebaiknya tidak kita gunakan 1 hari, kecuali apabila kita melakukan fermentasi. Seperti video saya yang sebelumnya, kita melakukan fermentasi untuk pembuatan pupuk organik cair dari air cucian beras. Itu berbeda karena seperti sudah dimasak dan siap dicerna. Nah, kita bisa menyiramkan atau mengkocor seperti ini karena di dalam air cucian beras ini mengandung bakteri-bakteri yang cukup baik. Di dalam media tanam ini biasanya ada bakteri-bakteri juga ya. Nah, dengan adanya air cucian beras, maka bakteri-bakteri baik ini akan melawan, yang akan mencegah
terjadinya busuk akar. Jadi bakteri-bakteri yang ada di dalam sini akan dilawan oleh bakteri yang ada di dalam air cucian beras, sehingga kita bisa menghindari yang namanya busuk akar. Tetapi apabila kita overdosis, misalnya menyiramnya 1 hari 1 kali atau hampir setiap hari, dan tanaman tidak sempat mencernanya atau menggunakan nutrisi yang ada, itu bisa mengakibatkan overdosis, dan akhirnya tanamannya pun akan menjadi mati. Itu sebabnya kita bisa menggunakan air cucian beras, tapi jangan terlalu sering. Paling cepat itu 1 minggu 1 kali. Selain air cucian beras saja, kita juga bisa menggunakannya air cucian beras itu dengan mecin. Jadi ambil mecin ya di dapur. Selain tidak usah setiap hari, juga teman-teman bisa memperhatikan ukuran potnya. Jadi ukuran pot kecil dengan ukuran pot besar kita bedakan jumlahnya, tapi biasanya sih sekitar 1 gelas ya. Nah, yang kedua, kita akan menambahkan kekuatan dari air cucian beras ini dengan yang namanya mecin. Tentu teman-teman tahu ya mecin yang kita ambil di dapur, mecinnya. Nah, sebentar ya. Nah, ini sisa air cucian berasnya ini kurang lebih ini 1 liter. Kita gunakan campuran mecinnya ini, kita lihat ya kandungannya dulu nih. Kandungan apa sih? Jadi mecin ini berperan sebagai hormon perangsang tumbuhan. Daripada kita membeli ya di pasaran pupuk mengeluarkan uang, jadi di sini sudah mengandung gibberellin. Jadi bisa membantu pertumbuhan tunas daun, tunas bunga. Nah, jadi kita pakai cukup 1 sendok saja seperti ini dalam 1 liter. Jadi tadi saya ukur dalam panci ini kurang lebih 1,5 liter, dan sekarang sisa air cucian berasnya ini adalah sekitar 1 liter. Kita bisa tambahkan 1 sendok mecin. Jadi selain air cucian beras kita gunakan langsung dengan poin-poin yang tadi, untuk menambahkan kekuatannya kita bisa tambahkan juga mecin karena mengandung zat pertumbuhan yaitu gibberellin. Fungsinya dari mecin atau yang kandungannya MSG ini, dia mengandung asam glutamat, natrium. Nah, natrium ini bisa memberikan zat hijau daun, juga mengontrol stabilitas air. Di samping itu, biasanya kita juga bisa langsung semprot, fungsinya memperkuat akar dan batang. Kalau tanaman yang ada berbunganya ini bisa mencegah kerontokan dan meningkatkan daya tahan tanaman dari hama dan penyakit. Selain itu, MSG juga bisa mempercepat pertumbuhan bunga apabila tanaman yang ada bunganya kayak cabai segala macam ya. Oke, kita aduk ya teman-teman. Nah, untuk dosisnya ini juga ada poin pentingnya, yaitu tidak boleh terlalu banyak. Jadi tadi untuk takaran 1 sendok sekitar 10 gram per liter air itu adalah dosis yang cukup rendah. Apabila kita ingin menggunakannya setiap hari, itu cukup 1 gram saja per tanaman per hari. Tapi untuk MSG ini juga sama seperti air cucian beras, kita tidak boleh menggunakannya dalam dosis tinggi. Kalau misalnya 1 minggu 1 kali bisa 6 gram per tanaman, karena bisa menyebabkan nanti tanamannya mati. Overdosis juga sama. Nah, itu adalah beberapa poin dari penggunaan air cucian beras, baik air cucian beras saja maupun air cucian beras dan mecin. Nah, untuk air cucian beras dan mecin ini bisa kita gunakan untuk masa vegetatif maupun masa generatif. Jadi, teman-teman, di sini kita bisa memanfaatkan limbah yang biasanya kita buang pada waktu mencuci beras untuk menyiram tanaman. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan bahan yang ada di dapur, yaitu mecin. Jadi itu bebas ya mereknya, mau Sasa, mau Ajinomoto ataupun merek lainnya, karena kandungannya biasanya sama saja kalau penyedap rasa itu, yaitu MSG monosodium glutamat. Nah, ini sisanya ya. Jadi hasil dari kalau teman-teman mempunyai banyak sekali air cucian beras, kita
gunakan pada tanaman lain, jadi bisa bergiliran ya. Jadi jangan karena banyak kita siram setiap hari pada tanaman tersebut. Biasanya bisa kita siramkan ke pot-pot yang lain. Kali ini adalah giliran pot yang untuk tanaman hias. Jadi kalau besok ada lagi, saya siramkan ke tanaman buah atau tanaman cabai. Jadi yang pasti kita tidak menimbulkan overdosis. Jadi jangan menyalahkan, katanya air cucian beras bikin tanaman mati, mecin juga, padahal itu diakibatkan oleh penggunaan kita yang kurang tepat. Dengan adanya tutorial di YouTube atau di Google, kita bisa mencegah tanaman-tanaman kita dari overdosis tanaman ataupun misalnya busuk akar, kemudian juga tanaman yang tiba-tiba mati. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman dalam menggunakan atau berkebun secara alami atau organik, yaitu tidak menggunakan pupuk kimia. Pupuk kimia ini biasanya kita gunakan apabila kita bercocok tanam di lahan yang besar. Tapi untuk yang suka berkebun di halaman rumah atau skala kecil, di pekarangan, lahan sempit, kita bisa menggunakan bahan-bahan alami yang biasanya kita buang atau hanya ada di dapur. Nah, kita siramkan juga, kebetulan ini saya baru menanamkan potongan juga daun bawang atau bawang daun, dan karena masih sisa kita bisa siramkan di tempat yang lain. Sekiranya ada yang teman-teman belum jelas, bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa kita bersama-sama diskusikan jawabannya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Cece Petani Kantoran mohon supportnya supaya channel ini berkembang dengan klik subscribe, like, dan share kepada teman-teman lain yang membutuhkannya. Selamat pagi, selamat berkebun, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.